Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaswati dari kelas BKPI 4B dengan NIM 1915031 dengan dosen pengampu Ibu Miska Zulfa SPDI MA. Kali ini kita akan membahas materi terkait sejarah perkembangan modifikasi perilaku. Yuk kita cari tahu gimana sih perkembangan modifikasi perilaku itu. Sejarah perkembangan modifikasi perilaku. Kegiatan modifikasi perilaku behavior modification secara umum mendasarkan kegiatannya pada pemikiran psikologi behaviorisme, sedangkan psikologi behaviorisme banyak dipengaruhi oleh teori stimulus respon dari Pavlov dan yang kemudian dikembangkan oleh Bruce Frederick Skinner. Selanjutnya pada tahun 1938, ia menerbitkan artikel dengan judul The Behavior of Organism yang di dalamnya menjelaskan hasil eksperimennya pada tikus. Kemudian pada tahun 1953, Skinner juga menerbitkan buku dengan judul Science and Human Behavior. Dalam buku ini dia juga menjelaskan bahwa penerapan prinsip dasar behaviorisme dalam kehidupan manusia sehari. Sehubungan dengan kegiatan modifikasi perilaku, ada istilah lain yang sekarang menjadi populer, yaitu Applied Behavior Analysis yang disingkat dengan ABA. Istilah Applied Behavior Analysis berasal dari Universitas Washington pada tahun 1960-an. Beberapa waktu kemudian, setelah penerapan ABA mulai populer untuk menangani para skizofrenia, ABA juga mulai digunakan di kalangan lain, seperti pendidikan khususnya pada anak tunagrita dan autis. Perkembangan penerapan ABA di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan maupun sosial semakin pesat dan luas sejak terbitnya Journal of Applied Behavior Analysis. Kemudian pada tahun 1968 terbitlah jurnal yang lain seperti Behavior Modification atau modifikasi perilaku, Child and Family Behavior Therapy atau terapi perilaku untuk anak dan keluarga, Behavioral Intervention atau intervensi perilaku, dan lain-lain. Kemudian inovasi dalam bidang pendidikan mulai dilakukan dengan dikembangkannya penggunaan reward atau pujian dan punishment sebagai hukuman untuk mengelola perilaku siswa dalam proses pengajaran di kelas. Di samping itu, setelah banyak artikel tentang ABA ditulis, banyak pula orang tua atau para profesi lain yang terkait dengan pendidikan yang mengadopsi prinsip-prinsip modifikasi perilaku untuk diterapkan dalam mendidik anak dalam keluarga. Nah, itu tadi adalah penjelasan sejarah singkat modifikasi perilaku. Selanjutnya, kita cari tahu yuk gimana karakteristik modifikasi perilaku itu. Karakteristik modifikasi perilaku. Yang pertama, masalah perilaku yang akan dimodifikasi atau diterapi selalu didefinisikan dalam bentuk perilaku atau behavioral objektif yang teramati dan terukur. Yang kedua, prosedur dan teknik intervensi yang dipilih selalu diarahkan untuk mengubah lingkungan seseorang dalam rangka membantu subjek agar dapat berperilaku dalam berpartisipasi pada masyarakat. Yang ketiga, rasional metode yang digunakan dapat dijelaskan secara logis dan dapat dipahami oleh orang lain. Yang keempat, sesuai dengan karakteristik yang kedua tadi, sedapat mungkin teknik modifikasi perilaku yang digunakan dapat diterapkan pada lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, teknik dan prosedur yang digunakan dalam modifikasi perilaku selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip psikologi belajar secara umum dan mengacu pada prinsip respondent conditioning dan operant conditioning. Dan yang terakhir, modifikasi perilaku dilakukan berdasarkan pengetahuan ilmiah dan semua orang yang terkait dalam program modifikasi perilaku ini mempunyai tanggung jawab yang sama. Materi selanjutnya, sejumlah tokoh yang berkontribusi pada perkembangan modifikasi perilaku. Yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov melakukan eksperimennya yang mengungkapkan proses dasar pengkondisian responden. Dia menunjukkan bahwa refleks air liur sebagai respon terhadap makanan dapat dikondisikan untuk stimulus netral. Selanjutnya ada Edward Lee Thorndike. Dalam eksperimen Thorndike yang terkenal, ia memasukkan seekor kucing ke dalam kandang dan mengatur makanan di luar kandang, di mana kucing itu bisa melihatnya.
Untuk membuka pintu kandang, kucing harus memukul tuas dengan cakarnya. Yang ketiga ada John Brothers Watson. Watson menggambarkan psikologi stimulus respon, di mana peristiwa lingkungan atau rangsangan menimbulkan respon. Watson juga memulai gerakan dalam psikologi yang disebut dengan behaviorisme. Dan yang terakhir ada Bruce Frederick Skinner. Skinner juga menjelaskan perbedaan antara pengkondisian responden, refleks yang terkondisi yang dijelaskan oleh Pavlov dan Watson, dan juga pengkondisian operan, di mana konsekuensi dari perilaku mengontrol terjadinya perilaku di masa depan, seperti dalam hukum efek Thorndike. Materi selanjutnya adalah pengertian modifikasi perilaku. Apa sih itu modifikasi? Dan apa sih itu perilaku? Modifikasi adalah cara mengubah bentuk dari sebuah benda yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi dari aslinya. Dan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modifikasi perilaku adalah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip-prinsip psikologis hasil eksperimen lain pada perilaku manusia. Nah, itu tadi adalah beberapa materi terkait perkembangan modifikasi perilaku, karakteristik modifikasi perilaku, tokoh-tokoh yang berkontribusi terhadap perkembangan modifikasi perilaku, dan definisi modifikasi perilaku. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan materi hari ini. Mungkin lain kali kita akan membahas materi yang lebih menarik lagi. Saya Imaswati turut undur diri. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.